Kompas Bisnis masih bersama Anda, Saudara. Pagi hari ini kita akan pantau bagaimana pergerakan pembukaan IHSG maupun juga bagaimana posisi rupiah kita terhadap dolar Amerika. Yang pertama kita akan buka bagaimana posisi IHSG, Saudara. Ini data per 18 Juli pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. IHSG kita dibuka di zona hijau atau naik 0,22% ke level 7.224. Nah, biasanya kalau ngomongin IHSG ini ngomongin soal katalis penggeraknya. Salah satunya, Saudara, adalah bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 16 hingga 17 Juli 2024 yang memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 7,00%. Keputusan ini, Saudara, konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan juga 2025. Nah, fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek ini diarahkan untuk memperkuat efektivitas, stabilisasi nilai tukar rupiah dan juga menarik aliran masuk modal asing. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kebijakan makroprudensial longgar ini terus ditempuh untuk mendorong kredit, pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan juga rumah tangga. Dari IHSG kita akan pantau bagaimana rupiah. Ini dia, rupiah hari ini, pagi ini juga masih data per 18 Juli, jam 9:09 waktu Indonesia Barat, Saudara. Ini berada di 16.139 per dolar Amerika atau ini melemah 53 poin. Nah, ketidakpastian pasar keuangan global ini tetap tinggi, Saudara, di tengah prospek perekonomian dunia yang kuat. Ekonomi global pada 2024 ini diperkirakan tumbuh sebesar 3,2%, sesuai perakiraan didorong Amerika Serikat dan juga Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik, ini ditopang oleh konsumsi dan juga stimulus fiskal. Ekonomi Eropa ini diperkirakan tumbuh lebih tinggi, Saudara, didorong oleh perbaikan ekspor dan juga investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok ini belum kuat, dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari perakiraan, dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun. Hal ini mendorong perakiraan penurunan suku bunga kebijakan Amerika Serikat, yakni Fed Funds Rate atau FFR, ini dapat lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024 di tengah yield US Treasury 10 tahun yang tetap tinggi karena kebutuhan defisit anggaran pemerintah. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, serta ketegangan geopolitik yang belum mereda, ini mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang ini relatif terbatas. Nah, perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.